Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Jakarta, saat ini jam 7.30. Saya berada di taman utama ya. Saya ingin memperlihatkan beberapa, ini adalah compost bag. Ini compost bag yang paling besar ukurannya ya. Nah, fungsi dari compost bag ini apa? Ini adalah untuk menyimpan semua limbah sayur, limbah daun, limbah akar, limbah batang semua ya. Tapi saya tidak kasih sisa makanan di sini. Saya hanya kasih semua limbah daun-daunan saja. Fungsi dari compost bag ini apa? Sebagai orang-orang seperti saya yang memiliki kebun, untuk menyimpan sisa-sisa daun, sisa-sisa limbah dapur ini sebagai tempat membuat kompos. Jadi ini kompos mandiri ya. Apakah saya tidak punya kompos bag lalu saya tidak bisa bikin kompos? Jawabannya bisa. Ini adalah tong yang tidak saya lubangin. Ini sudah dalam keadaan membusuk ya. Jadi ini adalah bagian yang basah. Dan di sini kenapa bisa basah? Karena saya ada siram air beras, air limbah ikan. Oke. Apakah baunya busuk? Tidak. Insya Allah tidak busuk. Kita kenapa harus bikin kompos? Satu, untuk menghemat media tanah. Dua, kita setiap hari pasti akan pruning, menemukan daun-daun yang kuning ataupun dahan-dahan yang perlu kita gunting. Nah, kalau kita buang dengan begitu saja, itu akan menjadi sampah yang tidak berguna. Tapi kalau kita mengumpulkannya dengan cermat, lalu kita itu membiarkan dia membusuk secara alami tanpa ada kasih obat apapun, karena kita menanam tanaman juga secara organik ya. Nah, di sini saya ingin bercerita bahwa bercocok tanam secara organik itu membuat kita merasa bahwa hidup kita akan lebih sehat, keluarga kita terjamin kesehatannya dari segi sayur mayur ya. Nah, lalu saya ingin menyarankan kepada kalian yang menonton video saya, usahakanlah menanam meskipun cuma satu pot. Sering saya bilang begitu. Sekarang kita ke pasar, dulu 100.000 itu kita sudah dapat lengkap semua, lauk, sayur, semua lengkap. Tapi sekarang 100.000 dibawa ke pasar, kalau mau dijadikan nilai itu hanya tinggal Rp50.000. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena semua barang-barang itu sudah harganya itu naik. Pertama, kedua, nilai uang kita mengecil. Ya. Bukan pedagangnya nakal, bukan. Tapi memang ini keadaan di dunia, bukan cuma di Indonesia, tapi ini keadaan dunia. Kita Indonesia ini, menurut saya, mungkin saya memang tidak punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri. Menurut saya ini masih paling enak kita tinggal di Indonesia. Makanya saya ingin bilang, bercocok tanamlah. Tidak perlu banyak seperti saya. Cukup di balkon-balkon, pakaiin galon mineral yang gratis. Tanah mungkin bisa minta sama tetangga. Nah, cobalah untuk bercocok tanam. Sedikit saja dulu. Coba dulu melatih apakah kita tuh merasa bahagia saat kita sudah mulai bisa memanen, atau kita cuman menganggap bahwa cerita saya ini tidak perlu kalian, kalau kalian tidak suka di skip saja, maksud saya begitu. Tapi saya merasa bahwa kalau kita belanja di pasar itu daunnya bagus-bagus, lebar-lebar, karena mereka itu tidak pakai hidroponik, tidak pakai organik, mereka itu pakai pupuk yang serba kimia, disemprot
pada saat mulai tumbuh sudah disemprot, tanahnya sudah dicampur, akhirnya makanya terjadilah kebagusan dalam bentuk daun maupun buahnya. Saya tidak bilang mereka tidak baik, tapi itu adalah cara petani yang mengambil yang sayurannya ataupun ikannya yang diambil untuk dijual di semua pasar. Makin bagus daunnya, makin banyak yang suka. Makanya dari segi itu terjadilah pemberian pupuk kimia yang sekarang tidak kita sadari, kita beri makan kepada keluarga kita, anak-anak kita semua makan dari hasil semua kimia. Saat ini mungkin kita tidak menyadarinya, tapi pelan-pelan kesehatan kita mulai nanti akan menjadi sebuah komplikasi. Menakutkan, ya cukup menakutkan menurut saya. Apakah ini bahasa saya seorang petani lalu ngomong begini? Tidak, saya hanya berbicara menurut saya. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa skip video saya. Tapi kalau kalian bisa memiliki sebuah kebun yang memiliki hasil panen yang bisa dikonsumsi oleh keluarga kalian, itu kalian sudah tenang. Minimal kalian sudah punya ketahanan pangan berupa sayuran 50% saja. Jadi kalian sudah bisa memberi kesehatan yang baik. Dari bayi kita membawa anak kita untuk divaksin, untuk diimunisasi. Kenapa besar kita kasih dia makanan sayuran yang penuh dengan bahan kimia itu. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi sebuah rencana bagi kalian. Tapi jangan cuma rencana, saya ingin kalian mulai langkah awalnya, cobalah bertanam di balkon kecil Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.